tolong dibatalkan. Karena kalian telah merendahkan diri sendiri. Masyarakat Indonesia yang antri untuk bisa ibadah haji itu menunggu puluhan tahun, menabung sen demi sen, rupiah demi rupiah agar mereka bisa berangkat naik haji, beribadah secara personal kepada Tuhan. Terus kemudian kalian tiba-tiba mak bedunduk minta kursi bisnis. Aduh, malu saya. Membaca ini aja saya malu gitu loh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya cukup prihatin membaca berita dari media mainstream bahwa DPR RI melalui Sekjen DPR RI mengajukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia minta privilege 80 kursi kelas bisnis dalam penerbangan haji untuk anggota DPR. Alasannya ini untuk pengawasan atau apa gitu. Meskipun ini belum diluluskan, belum dikabulkan oleh Dirut Garuda, jujur saya bingung. Mengapa anggota DPR yang mempunyai harta melimpah karena pendapatannya pun tinggi gitu, masih minta keringanan yang memalukan. Bagi saya, ini menyerobot hak rakyat Indonesia yang sudah membayar secara resmi untuk ibadah haji tahun 2023. Yang saya sesalkan, kenapa sih kok model-model seperti ini tetap diteruskan? Apakah DPR tidak punya malu gitu loh. Saya tidak tahu apakah ini keputusan resmi dari DPR yang diketahui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atau ini hanya kreativitas seorang Sekjen DPR RI, saya tidak tahu. Tapi kalau ini sudah mencuat di ruang publik dan diekspos oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, bagi saya tetap memalukan. Saran saya, Puan Maharani mengkoreksi pernyataan atau permintaan dari Sekjen DPR RI. Katanya untuk pengawasan atau apa. Apakah pengawasan itu harus minta privilege atau kemudahan, kemewahan kelas bisnis seperti ini? Saya nggak tahu. Kalau kita melihat penghasilan anggota DPR, bukan hanya gaji, tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan macam-macam itu. Harusnya mereka mampu untuk membayar kelas bisnis atau first class sekalipun. Kalau ini benar terjadi dan ini memang keputusan resmi DPR RI, saya protes keras. Ini seperti zaman Orde Baru kayaknya. Pejabat minta privilege dalam bentuk apapun. Kalian tidak tahu malu atau apa ya? Dipikir DPR atau siapapun itu hidup di ruang hampa, terus kemudian tidak dimonitor oleh masyarakat. Ini era media sosial. Setiap ucapan atau statement apapun itu selalu dimonitor oleh rakyat. Apalagi permintaannya spektakuler. 80 kursi kelas bisnis juga. Yakin nggak bahwa ini hanya untuk pengawasan? Ibadah haji itu adalah ibadah personal. Bukan ibadah kolektif yang minta haji gratisan. Dan saya yakin kalau mereka mempunyai niat untuk beribadah, tidak perlu mereka meminta kemudahan atau privilege untuk 80 kursi kelas bisnis. Jadi saya mohonlah kepada Sekjen DPR RI atau bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani, tarik usulan itu, tarik permintaan itu. Karena memalukan. Rakyat akan mencela kalian dan itu mendegradasi posisi lembaga DPR RI. Kalau DPR RI dianggap rakyat
sebagai perwakilan rakyat, lembaga terhormat, harusnya kelakuan kalian juga terhormat. Jadi mudah-mudahanlah ini tidak dieksekusi oleh Dirut Garuda, karena saya tahu betapa sulitnya direksi PT Garuda kalau tidak meluluskan permintaan memalukan ini. Pasti nanti ada konsekuensi di saat rapat dengar pendapat dengan DPR atau apa begitu. Saya mohonlah kepada Menteri BUMN Erick Thohir melindungi direksi BUMN, terutama direksi Garuda, agar jangan sampai hal seperti ini tuh menjadi sorotan publik dan publik mengecam DPR. Karena jujur saya banyak kenal anggota DPR dan mereka pada umumnya baik-baik saja. Mereka berkecukupan secara materi, mereka juga mampu membayar itu sendiri, dan saya tidak yakin mereka minta kemudahan-kemudahan dengan 80 kursi kelas bisnis. Jadi mohon kepada anggota DPR yang mempunyai integritas untuk memprotes atau menarik usulan dari Sekjen DPR RI ini. Karena kalau itu terjadi, itu melukai rasa keadilan masyarakat. Kalian ini wakil rakyat. Sebentar lagi, kurang dari 1 tahun, kalian akan minta rakyat untuk memilih kalian agar duduk kembali di kursi emas di Senayan, Jakarta. Seharusnya kalian menjaga diri, menjaga integritas, menjaga kehormatan, jangan sampai nanti justru menjadi bumerang pada saat pemilu tahun 2024. Sekali lagi, sebagai rakyat saya menghimbau kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mengkoreksi permintaan dari Sekjen DPR RI. Saya belum mendapatkan kepastian atau informasi apakah ini official resmi dari lembaga DPR RI atau ini hanya sekedar kreativitas dari Sekjen DPR RI, saya tidak tahu. Tapi apapun, kalaupun ini adalah kreativitas Sekjen DPR, apakah ini keputusan resmi dari lembaga DPR RI, tolong dibatalkan. Karena kalian telah merendahkan diri sendiri. Masyarakat Indonesia yang antri untuk bisa ibadah haji itu menunggu puluhan tahun, menabung sen demi sen, rupiah demi rupiah, agar mereka bisa berangkat naik haji, beribadah secara personal kepada Tuhan. Terus kemudian kalian tiba-tiba mak bedunduk minta kursi bisnis. Aduh, malu saya. Membaca ini aja saya malu gitu loh. Dan saya yakin beberapa teman saya di DPR RI juga malu kalau ini menjadi sorotan publik dan kalian dicerca mati-matian oleh rakyat gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tarik usulan ini. Jangan membebani Garuda Indonesia dengan permintaan yang aneh-aneh. Yang pertama itu membebani operasional haji dari Garuda Indonesia, yang kedua itu mempermalukan diri sendiri, dan nanti rakyat akan menghukum kalian pada saat pemilu tahun 2024. Hati-hati menjaga diri. Jadi saya menunggu sesegera mungkin DPR RI mengkoreksi atau menarik usulan ini agar ini tidak terjadi. Kalau tidak, kalian benar-benar telah memperkosa akal sehat manusia Indonesia. Kalian telah mempermalukan diri sendiri, dan saya menyayangkan hal itu. Baik sahabat Indonesia, ini ungkapan saya sebagai rakyat karena saya sayang pada lembaga DPR RI. Jangan sampai itu terkontaminasi atau direduksi oleh permintaan-permintaan yang aneh-aneh, karena ini sangat melukai perasaan masyarakat. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.